Kegiatan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, PP 11 Tahun 2017, dan PP 17 Tahun 2020 mengenai manajemen PNS, Perlan 21 Tahun 2018 mengenai pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, Permenkes 75 Tahun 2014 mengenai Puskesmas, Permenkes 73 Tahun 2013 mengenai uraian tugas dokter gigi, dan survei Kemenkes, ada 60% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut, serta penyakit tidak menular merupakan salah satu target dari SDGs tahun 2030. UPT Puskesmas Pantai Cermin memiliki visi terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional menuju masyarakat untuk hidup sehat. Misi UPT Puskesmas Pantai Cermin yaitu 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 2. Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. 3. Memelihara sikap kekeluargaan dan gotong royong. 4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat terhadap kesehatan. 5. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Adapun nilai-nilai dari UPT Puskesmas Pantai Cermin disingkat dengan SIAP, senyum sapa, inovatif, adil, dan profesional. Selama saya bekerja di UPT Puskesmas Pantai Cermin, ada 3 isu yang cukup mengusik saya, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan gigi dan mulut pada pasien dengan penyakit tidak menular. Yang kedua, belum optimalnya koordinasi antara Poli Gigi dan Poli KIA dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil. Dan yang ketiga, kurang optimalnya pelaporan insiden keselamatan pasien. Setelah dilakukan analisis isu dengan metode USG, dari ketiga isu tersebut, didapatilah isu pertama yakni belum optimalnya pelayanan gigi dan mulut pada pasien dengan penyakit tidak menular di UPT Puskesmas Pantai Cermin mendapatkan jumlah tertinggi untuk segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Untuk menyelesaikan isu tersebut, dilakukanlah 4 alternatif kegiatan. Pada kegiatan pertama, terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Saat berkonsultasi dengan mentor, saya menggunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai serta bermusyawarah, di mana nilai-nilai etika publik dan nasionalisme terdapat saat berkonsultasi dengan mentor. Dengan menerapkan nilai etika publik dan nasionalisme ini, maka saya mendapatkan dukungan dan arahan atasan. Jika tidak menerapkan nilai etika publik dan nasionalisme, maka akan menghambat kegiatan ke depannya. Tahapan kedua yaitu membuat kuesioner. Kedua, kuesioner dengan penyakit tidak menular tertinggi yang berkunjung ke Poli Gigi, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Dalam membuat daftar pertanyaan, saya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat, di mana ini merupakan penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan komitmen mutu. Tahapan ketiga yaitu menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini dibagikan ke seluruh peserta Posbindu PTM serta kepada pasien ataupun keluarga pasien yang berada di ruang tunggu UPT Puskesmas Pantai Cermin. Dalam menyebarkan kuesioner, saya tidak membeda-bedakan masyarakat yang berhak mengisi dan menerimanya. Setiap masyarakat yang ada di ruang tunggu puskesmas ataupun di kegiatan Posbindu PTM berhak mengisi kuesioner. Dengan adanya nilai nasionalisme ini, maka masyarakat merasa dilayani dengan baik dan diresponi dengan baik pula.
Jika tidak ada nilai nasionalisme ini, maka hasil tidak akan menggambarkan secara global kondisi faktual yang ada. Dalam proses pengisian kuesioner, ada beberapa masyarakat yang cukup sulit karena tidak bisa membaca ataupun sudah berkurangnya indera penglihatannya, sehingga saya memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengisi kuesioner tersebut. Tahapan keempat adalah menganalisa kuesioner dan menarik kesimpulan. Dari 150 lembar kuesioner yang telah disebarkan, terdapat 146 lembar kuesioner yang bisa dilakukan analisis, karena ada 4 lembar kuesioner yang tidak diisi oleh responden. Dapat pula disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Pantai Cermin mengenai hubungan kesehatan gigi dan mulut dengan penyakit tidak menular yakni 63% di tingkat sedang, 33% di tingkat baik, dan 4% di tingkat rendah, dengan tingkat pengetahuan rata-rata berada di tingkat sedang. Dalam mengolah dan menganalisis data, saya mengerjakannya sesuai dengan fakta yang ada dan memberikan kesimpulan tersebut dengan jelas. Ini merupakan penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Dengan penerapan nilai anti korupsi dan akuntabilitas ini, maka memberikan solusi yang terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak adanya nilai anti korupsi dan akuntabilitas akan membuat hasil kuesioner menjadi bias sehingga masalah tidak akan terselesaikan. Pada kegiatan kedua, terdapat pula 4 tahapan kegiatan. Tahapan pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pemegang program Posbindu PTM. Saat melakukan koordinasi dengan pemegang program Posbindu PTM, saya menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta saling menghargai pendapat masing-masing. Dalam hal ini, saya menerapkan nilai-nilai nasionalisme, etika publik, dan whole of government. Penerapan nilai nasionalisme dan etika publik ini akan membuat pelaksanaan Posbindu PTM berjalan dengan lancar. Jika nilai nasionalisme dan etika publik tidak diterapkan, maka pelaksanaan Posbindu PTM tidak akan berjalan dengan baik dan terjadi kesalahpahaman. Tahapan kedua adalah memilih 6 Posbindu PTM. Dalam memilih Posbindu PTM, saya berkoordinasi dengan pemegang program dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta memilih dengan jujur berdasarkan kunjungan terbanyak peserta Posbindu di bulan sebelumnya. Saya menerapkan nilai-nilai nasionalisme, anti korupsi, dan whole of government. Dengan penerapan etika publik, maka kesepakatan kerjasama dapat terjalin, dan dengan penerapan anti korupsi, maka pelayanan yang diberikan akan lebih luas kepada masyarakat. Jika tidak adanya penerapan nilai etika publik dan anti korupsi, maka kegiatan Posbindu PTM tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak banyak masyarakat yang mendapatkan penyuluhan. Tahapan ketiga yaitu mempersiapkan materi penyuluhan. Materi penyuluhan ini lebih menekankan kepada dampak ketika masyarakat tidak menjaga kebersihan rongga mulut terhadap penyakit tidak menularnya. Dalam mempersiapkan materi penyuluhan, saya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, sesuai pula dengan bidang keilmuan saya. Saya menerapkan nilai akuntabilitas serta komitmen mutu. Penerapan nilai akuntabilitas akan membuat penyuluhan menjadi tepat sasaran, dan penerapan komitmen mutu akan memperbaiki masyarakat dalam menjaga kondisi rongga mulutnya. Jika tidak ada penerapan nilai akuntabilitas dan komitmen mutu, maka materi tidak akan tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat tidak bisa mengubah perilaku terhadap kesehatan rongga mulutnya. Tahapan keempat yaitu memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada peserta Posbindu PTM. Materi penyuluhan yang telah dibuat disampaikan melalui bentuk PowerPoint, lalu ketika selesai memberikan penyuluhan, jika ada
masyarakat yang membutuhkan konsultasi, maka dokter gigi akan memberikan konsultasi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dikarenakan pandemi COVID-19 belum mereda, maka pelaksanaan Posbindu PTM tetap menjaga protokol kesehatan. Saat memberikan penyuluhan dan konsultasi, saya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta bersikap responsif ketika peserta bertanya mengenai materi yang diberikan. Saya menerapkan nilai-nilai akuntabilitas serta komitmen mutu. Penerapan nilai akuntabilitas dan komitmen mutu ini akan membuat masyarakat mudah mengerti dan melakukannya di rumah secara mandiri. Jika tidak ada penerapan nilai akuntabilitas dan komitmen mutu, maka materi tidak akan tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat tidak bisa mengubah perilaku terhadap kesehatan rongga mulutnya. Oleh karena pandemi COVID-19, sehingga jadwal PTM tertunda karena pihak desa ragu mendatangkan banyak warga, sehingga 6 desa yang dilakukan Posbindu PTM tidak lagi berdasarkan kunjungan terbanyak, tetapi berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui oleh kepala desa, yaitu Desa Kotapari, Nagakisar, Celawan, Pantai Cermin Kiri, Pustu Kotapari, Sementara, dan Lubuk Saban. Terima kasih ya Bu Dokter datang ke desa kami. Saya jadi tahu harus menjaga kesehatan gigi saya. Pada kegiatan ketiga, terdapat pula 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dan berdiskusi dengan dokter di poli umum. Setiap pasien yang berkunjung ke UPT Puskesmas Pantai Cermin akan dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Ditanya keluhannya serta hasil pemeriksaan untuk mengarahkan mereka ke poli tujuan. Pasien gigi yang setelah dilakukan wawancara ternyata memiliki penyakit tidak menular, maka dokter gigi akan berdiskusi dan berkoordinasi dengan dokter di poli umum untuk menentukan terapi apa yang tepat bagi si pasien. Apakah perawatan dapat dilakukan atau dilakukan penundaan? Jika harus ditunda, maka dokter umum akan mengambil alih untuk melakukan terapi kepada kondisi sistemik pasien. Sampai nantinya bisa disimpulkan oleh dokter umum bahwa keadaan pasien aman untuk dilakukan tindakan kedokteran gigi. Dalam berkoordinasi dan berdiskusi dengan dokter umum, saya menggunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai bidang keilmuan masing-masing demi memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Nilai-nilai yang saya terapkan di sini adalah nasionalisme, etika publik, dan whole of government. Dengan adanya penerapan nilai nasionalisme dan etika publik, maka menghasilkan rencana terapi yang tepat untuk pasien. Jika tidak ada nilai nasionalisme dan etika publik, maka penulis akan sulit mendiagnosa dan menyimpulkan rencana terapi bagi pasien. Tahapan kedua yaitu memeriksa kondisi rongga mulut pasien dan mendiagnosanya. Selama pandemi COVID-19, poli gigi merupakan salah satu resiko tertinggi dalam penyebaran infeksi COVID-19. Tergigi diharuskan memakai APD level 3 dalam setiap tindakan yang diberikan kepada pasien di poli gigi. Dalam memeriksa dan mendiagnosa kondisi rongga mulut pasien, saya melakukannya secara profesional, sopan, sesuai dengan standar operasional prosedur. Nilai-nilai yang saya terapkan yaitu etika publik dan komitmen mutu. Dengan adanya nilai komitmen mutu dan etika publik, maka diagnosa dan rencana terapi yang akan diberikan kepada pasien menjadi tepat. Jika nilai komitmen mutu dan etika publik tidak diterapkan, maka terapi yang diberikan kepada pasien tidak akan menjawab keluhan yang diderita pasien. Tahapan ketiga yaitu melakukan terapi perawatan yang dibutuhkan oleh pasien.
Berdasarkan hasil diskusi dengan dokter umum dan dinyatakan aman untuk dilakukan tindakan kedokteran gigi, maka setiap pasien dapat diberikan rencana perawatan, bisa berupa premedikasi ataupun pencabutan gigi. Selama pandemi ini ada beberapa tindakan kedokteran gigi yang dibatasi. Dokter gigi hanya memberikan layanan konsultasi, kasus emergensi, dan pencabutan sederhana tanpa komplikasi. Dalam memberikan terapi perawatan, saya memberikan terapi dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Saya menerapkan nilai komitmen mutu dan anti korupsi. Dengan penerapan nilai komitmen mutu dan anti korupsi, maka ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit tidak menular. Jika tidak ada nilai komitmen mutu dan anti korupsi, maka pasien tidak akan puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berdampak kepada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas. Tahapan keempat yaitu memberikan edukasi pasca terapi dan pemahaman kaitan antara kondisi rongga mulutnya dan penyakit tidak menular yang dideritanya. Dalam memberikan edukasi pasca terapi, saya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pasien. Saya menerapkan nilai akuntabilitas. Dengan adanya nilai akuntabilitas ini, maka pasien menjadi paham bagaimana menjaga kebersihan rongga mulutnya. Jika tidak ada nilai akuntabilitas ini, maka masyarakat akan sulit mengubah perilaku mereka dalam menjaga kebersihan rongga mulut. Pada kegiatan keempat terdapat pula 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menyiapkan materi mengenai kesehatan rongga mulut dan hubungannya dengan penyakit tidak menular. Dalam menyiapkan materi, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas dan mudah dipahami. Saya menerapkan nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Dengan adanya nilai akuntabilitas dan nasionalisme ini, diharapkan mampu memperbaiki perilaku kesehatan masyarakat. Tidak adanya nilai akuntabilitas ini akan mengakibatkan pasien sulit untuk bisa memahami informasi kesehatan dengan benar. Tahapan kedua yaitu membuat rancangan desain leaflet. Leaflet ini juga harus terlihat menarik dan membuat masyarakat antusias untuk membacanya. Dengan mendesainnya secara kreatif dengan gambar yang menarik agar masyarakat tertarik membacanya, saya telah menerapkan nilai komitmen mutu. Dengan adanya nilai komitmen mutu, maka masyarakat akhirnya mampu melakukan kebersihan rongga mulut secara mandiri. Tidak adanya komitmen mutu akan membuat masyarakat tidak tertarik untuk membaca info kesehatan. Tahapan ketiga yaitu mencetak dan memperbanyak leaflet. Leaflet dicetak dan diperbanyak sejumlah 100 lembar di atas kertas A4. Dalam mencetak dan memperbanyak leaflet ini, saya mencetaknya secara mandiri dan bertanggung jawab dengan menerapkan nilai anti korupsi. Dengan adanya nilai anti korupsi ini, maka informasi kesehatan ini dapat tersebar lebih luas kepada masyarakat. Tidak adanya nilai anti korupsi akan mengakibatkan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mendapatkan info kesehatan. Tahapan keempat yaitu membagikan leaflet kepada peserta Posbindu PTM dan kepada pasien ataupun keluarga pasien di ruang tunggu puskesmas. Untuk peserta Posbindu PTM, pembagian leaflet dilakukan sebelum penyuluhan dan kepada pasien ataupun keluarga pasien di ruang tunggu puskesmas, pembagian leaflet dilakukan sebelum pelayanan ataupun sambil pasien menunggu antrian pelayanan. Ketika membagikan leaflet ini, saya membagikannya tanpa melihat latar belakang dan secara sopan dan santun. Dan saya akan bersikap responsif ketika ada masyarakat
yang bertanya tentang isi dari leaflet tersebut. Ini merupakan penerapan nilai-nilai nasionalisme, etika publik, dan pelayanan publik. Dengan berprinsip kepada pelayanan publik, maka diharapkan akan banyak masyarakat yang memperbaiki perilaku kesehatannya. Jika tidak ada nilai nasionalisme dan etika publik, serta tidak berprinsip pada pelayanan publik, maka informasi kesehatan tidak menjadi tepat sasaran. Dengan adanya penerapan aneka pada kegiatan aktualisasi ini, maka masyarakat di UPT Puskesmas Pantai Cermin mampu menjaga kesehatan rongga mulutnya serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan aktualisasi ini telah berkontribusi kepada visi, misi, serta nilai UPT Puskesmas Pantai Cermin.